Adakah orang tua yang durhaka? Banyak. Kita sebagai orang tua punya 10 kewajiban buat anak-anak kita. Berapa, Bu? 10. Camkan. Sudahkah kita melaksanakannya? 1. Adakah orang tua yang durhaka? Banyak. Kita sebagai orang tua punya 10 kewajiban buat anak-anak kita. Berapa, Bu? 10. Camkan. Sudahkah kita melaksanakannya? 1. Carilah calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Rasul mengajarkan, tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha palikabidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai. Karena kekayaan, karena turunan, karena kecantikan, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. 2. Orang tua punya kewajiban kepada anak setelah mendapat jodoh yang mengerti agama. Mereka menikah. Sebelum berhubungan badan, baca doanya. Allahumma janibna bijanibi syaiton. Minimal basmalah. Kenapa? Rasulullah bersabda, kalau suami istri berhubungan badan, mereka tidak membaca doa, minimal baca basmalah, maka sperma yang membuahi anak-anaknya tercampur dengan sperma setan. 3. Ketika anak lahir ke alam dunia, azankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Kenapa? Begitu anak masuk ke alam dunia yang luas ini, yang pertama didengar, masuk dalam memori mereka, ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada kemenangan, mengajak sholat, ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian yang selanjutnya, berikan anak nama yang baik, karena nama doa dari orang tua. Setiap disebut nama, tiap kita ada 2 malaikat, sekian ratus malaikat mengaminkan nama tadi, makin melekat dalam diri anak tadi. Lalu dicukur rambut anak tadi, berapa beratnya, timbang, berapa harga emas sekarang. Sedekahlah orang tuanya ke fakir miskin, seharga emas, berat timbangan rambut mereka. Kemudian yang nomor 6, akikahkan. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi tudbahu yawma sabihi wa yuhallaku wa yusama. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Yang ke-7, orang tua punya kewajiban kepada anak, hak anak kita. Hitankan, anak laki-laki hukumnya wajib, anak perempuan hukumnya sunat muakkad. Yang ke-8, orang tua punya kewajiban memberikan lingkungan yang baik buat anak-anaknya. Kenapa? Lingkungan sangat dominan berikan warna kepada anak. Bu, Rasul mengatakan, kalau kalian punya teman silahkan dengan siapapun. Tapi kalau kalian punya sahabat, harus pilih-pilih sahabat. Diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Hadis Nabi yang lain mengatakan, seseorang dinilai oleh orang lain tergantung agama sahabatnya. Makanya jangan salah bergaul. 9. Orang tua punya kewajiban mengajarkan kepada anak-anaknya tentang ibadah. Ajarkan sholat. Anda lihat Toha 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat dan sabar dalam mengajak sholat. Ajarkan Al-Quran. Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran memberikan syafaat pertolongan bagi siapapun yang membacanya nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ke-10, orang tua punya kewajiban memberikan makanan, minuman, pakaian yang halal. Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, semua manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun. Hai manusia. Makanlah semua yang di muka bumi. Syaratnya halalan thayyiba. Kalau tidak halalan thayyiba, mereka ikut setan. Kata Allah. Bu, halalan thayyiba secara hukum. Halalan thayyiba cara memperolehnya. Thayyib hasilnya. Kenapa? Makanan, minuman, pakaian masuk dalam tubuh. Kalau yang dimakan halal, yang dilihat, yang dicium, yang didengar, yang diomongin, yang diraba, yang jalani kaki, insya Allah semuanya halal. Di kita kadang-kadang ala hari gini gitu loh. Jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ini salah.
Contoh, zaman Umar bin Khattab jadi khalifah. Datang seorang bapak-bapak, wahai khalifah, tolong nasihati anak saya. Dia durhaka sama saya. Khalifah bilang, panggil anakmu, dipanggil anaknya. Begitu anaknya dipanggil, anaknya nih pinter, nanya, kenapa jadi saya yang salah? Ada nggak hak anak dari orang tuanya? Ini anak pintar. Umar bin Khattab mengatakan, ada nak. Coba sebutkan, saya pengen dengar. Yang pertama, carikan calon ibu buat calon anak-anak yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Yang kedua, berikan nama yang baik karena merupakan doa. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran, kewajiban ayah. Anak tadi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, satu pun tidak ada yang dilaksanakan oleh ayah saya. Saya punya ibu bekas budak belian yang berkulit hitam, beragama Majusi. 2, saya diberikan nama Jual yang artinya cucurut tikus yang kecil tuh nyinyi. Kemudian saya yang ketiga tidak pernah diajarkan satu ayat pun tentang Al-Quran. Umar marah. Enak banget kamu menyalahkan anakmu durhaka. Kamu orang tua durhaka duluan. Tuh orang tua yang durhaka, yang tidak melaksanakan kewajibannya yang Mama sebutkan. Berarti nanti di akhirat orang tua durhaka. Di akhirat, dia bertanggung jawab. Kalau anaknya masuk surga, nah boleh jadi emaknya masuk neraka. Karena dia tidak tanggung jawab dengan apa yang harus dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Pokoknya intinya gitu. Jadi orang tua itu harus memberikan hak kepada anaknya gitu. Kewajiban orang tua, hak anak. Nanti pertanyaan dari ibu-ibu bisa lebih menjelaskan lagi dijawab oleh Mama ya. Oke. Bismika. Allahumma. Ya, bismika. Amun. Itu adalah doa tidur. Sekarang selesai tidurnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Seger. Lebih seger lagi, siapa yang mau nanya? Sini aja deh yang semangat, sini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanya wabarakatuh. Mama yuk. Ayo. Salamnya lagi dijawab. Langsung ngomong. Sok silakan. Nama saya Ibu Danaya dari Majelis Taklim Nurul Huda Laban Indramayu. Danaya. Mah yang mau saya tanyakan di luar tema. Sok dan sagelana aya. Banyak orang bilang Ibu Tiri itu kejam. Menurut saya pelakor itu lebih kejam dari Ibu Tiri. Hukum apa untuk pelakor dan apakah saya berdosa sebagai istri yang telah menggugat cerai suaminya dan pada saat itu suami saya sadar dan kembali kepada saya dan meninggalkan pelakor? Ada. Ada. Masih orang dekat tahu kalau dia itu suami saya. Ada di sini. Enggak. Orang dekat soalnya. Ketahuannya kapan? Ketahuannya tuh ya udah lama. Cuman saya tuh nggak pernah dengerin gosip kalau suami saya nggak cerita sendiri ke saya. Oh ngaku. Ngaku. Bagus atuh kok iya, gitu. Ternyata nikah siri gitu. Oh udah sampai nikah siri? Iya. Dan setelah nikah siri saya nggak mau diduain. Jadi saya gugat cerai. Terus? Setelah sidang kedua suami saya sadar dan menceraikan pelakor dan kembali kepada saya sampai sekarang. Alhamdulillah. Syukurin tuh pelakor. Kasihan ini. Oke, budaya.